Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semenjak video ini dibuat, nama channelnya udah jadi bang. Kita belum punya nama. Jadi pada saat video ini dibuat kita belum tahu nama channelnya apa. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan saya pribadi dan mungkin mewakili anak-anak yang punya hobi yang sama gitu ya bang. Bang Bandu punya hobi basket. Ketua Perbasi Depok. Bola suka, ya saya Perbasi Depok. Perbasi Depok. Ada hasilnya nggak sih bang Perbasi Depok? Ada prestasinya? Lumayan. Baru pertama dalam sejarah basket Depok sejak 20 tahun terakhir kita dapat medali level provinsi. Oh gitu. Perunggu itu terbaik. Katanya kata Perbasi sebelum belum pernah ada tuh 20 tahun terakhir prestasi. Oh gitu. Itu. Iya. Katanya. Alhamdulillah bang ya. Alhamdulillah. Bang Bandu suka olahraga, suka basket, suka sepak bola. Sementara saya hobinya sepak bola. Saya sebenarnya suka semuanya. Tenis saya suka. Oh gitu. Saya sempat main tenis agak lama. Sampai kakinya cengklak tuh sudah mulai. Cengklak tuh bahasa. Terus apalagi? Terkilir. Saya banyak sih olahraga. Banyak ya bang ya. Di rumahnya juga ada ring basket segala kan ya, wajar lah ketua Perbasi masa. Ada 3 ring basket. Satu yang di luar, 2 itu sama itu tuh yang sebelah. Buat anak-anak. Nggak, jangan dilihatin. Buat anak saya. Oke, jadi ini bang, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan berasal dari orang yang sedang ingin belajar agama lah ya kayak saya. Saya kan mengidolakan banget Liverpool ya, yang mana saya menemukan buku ini di rumah Bang Banu, yang mana ini buku yang nggak ada manfaatnya kalau dibaca ya. Oleh Liverpool dia. Oleh Liverpool dia. Isinya kesel kan? Tunggu, apa bang? Karena kenapa buku ini harus ada di sini bang? Sepanjang 26 tahun, sepanjang itu juga Liverpool itu nggak ada. Presiden berganti, wakil presiden berganti, beberapa negara ganti nama dari Burma jadi Myanmar. Asem. Sampai negara-negara masih belum juara juga. Wakil presiden dulu masih Sudarmono, sekarang udah Kiai Ma'ruf Amin baru juara. Enggak, saya mau nanya, kenapa buku ini ada di rumah di sini bang? Jadi ini saya beli karena diskon waktu itu. Oke, jelas ya, jelas alasannya. Nggak, tapi ini emang tokoh yang saya suka. Tokoh yang Bang Bandu suka. Ya, nah, jadi dia pramu yang baik dan saya pikir dia sudah nggak berkarir pun masih kelihatan masih ada pengaruhnya, kan? Betul. Kita setiap kali ngeliat Ronaldo main, betul, kebayang-bayang dia kan? Temuannya dia kan? Bayang-bayang dia. Gitu. Oke, nah ini lanjut ke pertanyaan dari saya Bang, bahwa kayaknya mau ngomongin ini. Enggak, ini apa? Seruan ngomongin nggak ini. Nggak penting. Kalau Jurgen Klopp oke. Nah kalau seandainya saya ini kan mengidolakan banget ya Liverpool, meskipun kadang-kadang ada apologi bahwa pemain Liverpool tuh banyak muslimnya gitu kan. Ya, betul. Ada Sadio Mane, ada Muhammad Salah, ada Naby Keita, ada banyak lah ya pemain Liverpool yang muslim gitu kan. Ada musolanya nggak sih di Anfield? Ada. Nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Musola tuh ada baru di Newcastle Etihad. Bapak pernah ke Anfield nggak? Belum. Ntar kita jalan-jalan bang. Itu jelek banget pak. Seriusan? Kalau masuk ke komplek itu tuh kayak lewat daerah-daerah Bronx gitu ya. Oh gitu? Dekil-dekil. Bener. Tapi juara loh. Ya kan Liga Championnya lebih banyak dibanding MU bang. 6 kali bang. Oh bener juga. Itu yang dulu berantem sama Juventus ya? udah lanjut jadi bahas Liverpool. Nah. Halo Ian Ras. Kalau kita mengidolakan seseorang gitu. Nah bahkan saya sampai beli bajunya, sampai nggak sampai mengikuti gaya hidupnya sih, tapi kayak suka sama orang tersebut, sehingga bahkan kemarin kan kebetulan waktu kan tahun ini aneh umroh nih, terus aneh ngedoain Liverpool bang supaya juara Liga Inggris bang. Antum percaya nggak? Dan beneran semalam mutawif aneh WhatsApp, Mas Imam selamat doa di depan Ka'bahnya diijabah. Bener dia inget orang aneh nanya sama dia. Pas tawaf pakai kaos Liverpool. Ya kagak lah. Sambil nyanyi aja sekalian. Nah, bahkan aneh sebelum itu nanya sama dia. Karena tawaf kalau sendiri nggak bisa, makanya never walk alone itu pas tawaf. Betul juga. Kita mau ngapain sih sebenarnya? Kembali. Nah, gimana tuh, Ustadz? Mungkin jalan tengah. Jadi aneh nggak mungkin jadi denger ceramah antum jadi nggak boleh suka Liverpool kan? Nggak mungkin, pasti antum nggak gitu jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan kembali diskusi kita. Ya yang pertama, kalau kita mengidolakan seseorang ya, satu memang harus spesifik idolanya apa. Kalau saya selalu bilang ke banyak anak-anak muda, kalau saya ngasih anak-anak muda nggak ada. Udah. Ya, boleh. Saya bilang kalau mengidolakan seseorang cari yang udah meninggal.
Karena udah tahu endingnya kayak apa. Mati. Iya, kalau udah matinya kira-kira bagus, orang gitu. mengenang kebaikannya, so dia memang pasti orang baik gitu. Ini belum meninggal nih? Belum, makanya saya juga. Antum mau doain dia meninggal jangan-jangan? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Tapi bentar lagi meninggal. Kita doain. Udah tua emang. Jadi kalau kita misalkan mengidolakan seseorang gitu ya, memang jelas yang memang kualifikasinya memang husnul khotimah gitu. Jadi memang dia orang yang mengakhiri karirnya dengan baik gitu. Makanya ada beberapa orang yang kalau menurut saya itu kayak nggak bisa berhenti dengan baik. Michael Jordan, idola saya itu. Dia kenapa sih harus main di Washington Wizards misalnya gitu. Itu nggak penting banget gitu. Udah selesai gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak ngerti titik berhenti gitu. Karena orang tahu berhenti dan berhenti dengan baik itu bukti kalau dia memang orang yang memahami mengenal diri. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, kalau kita orang Islam tentu idola utama kita mesti Nabi lah ya. Karena yang nyuruh Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang nggak boleh ada teladan yang lain dalam keseluruhan kehidupan. Tapi dalam konteks-konteks tertentu kita punya kesukaan sepanjang wajar, menurut saya nggak apa-apa. Orang ngefans sama Valentino Rossi gitu. Yang penting sukanya sama cara bawa motornya aja, makanya pas lagi nikung kakinya turun-turun gitu kan, itu kan dia nggak fan-nya sama Rossi gitu. Iya, ter dia beneran gitu kakinya. Atau dia beli Yamaha gara-gara itu, misalnya gitu. Nyebut merek sih. Belum disponsorin saat. Nggak apa-apa. Yamaha tolong, ini meja kosong. Taruh motor di sini, motornya Rossi. Jadi kalau sepanjang pada batasan-batasan yang positif yang disukai, nggak apa-apa. Suka sama Alex Ferguson karena memang dia peramu strategi yang baik, cara hidupnya setia sama loyalitas dengan perusahaan dan seterusnya, atau suka sama Jurgen Klopp dengan semangatnya, suka sama Salah ketika di AS Roma misalkan. Kenapa nggak pas di Liverpool? Bener-bener nih ada sentimen nih. Suka ya itu sesuatu yang wajar pada batasan, misalkan kemudian kita jadi suka gaya mainnya. Jadi sepanjang yang kita ikuti hal-hal yang positifnya, kalau menurut saya itu masih bagian dari perkara-perkara yang ma'ruf aja, perkara-perkara yang baik gitu. Tapi kalau kemudian jadi berlebihan, kita suka Rossi pakai anting, kita pakai anting misalkan. Ini tatonya gambar apa, kita ikutin gambar tato siapa. Gambar emping ya. Sergio Ramos tuh belakangnya ada gambar dan seterusnya gitu ya. Dia jengkotan, kita ikutin jengkotan. Oh, gitu. ini emang ikutin siapa Bapak? Enggak, Sadio Mane ya gitu. Enggak, ini belum potong aja. Ikutan Mane terus jadi gelapin gitu kan, nggak perlu gitu-gitu banget gitu. Jadi sepanjang pada hal-hal yang positif gitu, pada hal-hal yang baik sebenarnya nggak ada masalah. Karena kemudian kan amalan kita itu dilihat pada tampak zahirnya. Zahirnya baik kita ikutin, maka nggak ada masalah. Tapi begitu berlebihan sampai misalnya marah sama orang gara-gara beda pilihan gitu. Anak kita, misalkan anaknya Imam ternyata jadi fansnya Chelsea misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau Chelsea nggak apa-apa. Kalau MU pecat jadi dari kakak. Nggak boleh gitu ya Bang? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu Bang. Kalau anak MU berarti perbaikan generasi namanya. Bagus itu. Emang dari harus begitu. Anda nggak sabar nungguin 30 tahun lagi itu gimana caranya? Antum ilah ada aja 30 tahun lagi masa. Nah, jadi konteksnya situ ya. Satu perkara ma'rufnya di situ. Jadi yang dilihat misalkan kayak suka sama Salah, kenapa dia rajin dia bangun rumah sakit di kampungnya di Mesir. Dia punya duit banyak dan kemudian ini berbuat sesuatu yang baik, kemudian dia juga di lapangan baik, dia nggak urakan. Kalau kita suka terus anak kita ngikutin tuh ya pantas. Kenapa? Karena jadi memang dia sosok sesuatu yang secara identitas kemudian membawa konteks yang positif. Yang penting tadi sepanjang tidak berlebihan, sepanjang tidak sampai pada batas di mana kita kemudian jadi membenci orang lain, jadi menolak kebenaran, jadi menyembunyikan fakta dan seterusnya. Wajar-wajar aja lah hidup itu. Ada orang kan yang suka sama Liverpool gara-gara Salah gitu. Dulunya mah dia nggak pernah ngefans sama Salah. Anak-anak muda yang baru-baru gitu kan. Kalau Bapak kan generasi tua, sempat ngeliat Ian Rush gitu ya. Iya. Kenny Enggak. Oh, enggak segitu gitu Bapak. Emil Heskey, Michael Owen gitu. Michael Owen ya. Michael Owen tuh suka ngerasa dekat karena tanggal lahirnya dekat. Sama-sama 79. Nggak peduli, gitu. Michael Owen nggak peduli.
Nah, waktu dia pernah ke Indonesia kan kalau kan? Iya pernah. Saya tuh kalau nggak salah sempat dadah tuh, cuma dia nggak balas dadah. Padahal sama-sama di Senayan juga tuh. dada. Ya dadanya di TV kali, Enggak, di bis lah. Nah, tapi kan ada ini, Ustaz. Nggak tahu nih ini hadis atau hadis ya sepertinya. Yang bahwa nanti di akhir zaman kalian akan dikumpulkan dengan idolanya ya. Oh iya. Jadi itu hadis bagus banget. Itu hadis bahkan kalau kita baca itu, kalau saya tuh termasuk orang yang bahagia setiap kali baca hadis itu. Itu hadis dari sahabat Anas bin Malik namanya. Jadi suatu hari Anas bin Malik itu lagi ngasih ujangan lah ke muridnya lah ya. Murid-muridnya. Kan beliau itu sahabat Nabi yang umurnya panjang. Hampir 100 tahun. Sementara dia itu lahir, dia itu kecil termasuk di rumah Nabi. Jadi dia deket lah, jadi pembantunya Nabi hampir 10 tahun selama di Madinah. Jadi suatu hari dia bilang gini, kita itu kalau dibandingkan amalnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, apalagi dengan Rasulullah itu ya nggak ada, ya kecil banget lah gitu, nggak ada seujung kukunya lah gitu. Tapi suatu hari Nabi mengatakan kepada saya, suatu hari saya nanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, wahai Anas, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kemudian aku menjawab, aku mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan siapa yang disukainya. Jadi konteks hadis itu sebenarnya ngarahnya ke sana. Jadi kata beliau, kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya nggak bakal nyampe lah kalau kita. Tapi kita menghadapi Yaumul Hisab dengan keyakinan saya tuh suka sama dia. Saya ngefans, saya pengen jadi tetangganya di surga. Di doa saya mendoakan dia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hadis ini memberikan optimisme gitu kalau buat saya yang amalnya pas-pasan ini. Kita bisa loh jadi tetangganya mereka di surga. Cuma modalnya satu, cinta. Ya makanya tadi saya bilang kalau kita punya idola, ya idola asli yang keseluruhan kehidupannya kita teladani dan seterusnya itu ya mereka ini. Tapi kalau kesukaan yang kayak gini ya mungkin nggak masuk ke definisi idola dalam konteks yang tadi. Iya. Iya. Jadi cinta itu di situ konteksnya di situ. Hadisnya gitu. Apalagi almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Ma'a bersama man ahabba. Oke. Jadi dengan arahnya ke sana ya. Dengan kata lain substansinya itu ya. Substansinya justru bahwa kita diminta sama Rasulullah untuk ya nanti mudah-mudahan bisa bersama dia gitu kan ya. Tapi kalau ada orang yang ngeselin banget ngebelain Liverpool, kita kasih hadis itu buat jangan berlebihan, sesekali nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah ya sesekali ya. Sesekali kan habis itu lupa lagi namanya sesekali, kecuali terus-menerus. Liverpool sih masalahnya. Oke. Berarti dengan kata lain, Ustadz, kita mengidolakan orang itu boleh asal diambil positifnya, ya. Cara mainnya. Tentu yang jarang orang ikutin sebenarnya sama saya latihannya. Oke, latihan. Kan saya yakin semua pemain top itu latihannya beda lah ya. Jaga fisiknya. Betul. Coba kalau kita ibadah serajin mereka latihan. Mungkin Imam udah hafal Quran. Wah, dia nggak tahu hafalan ini berapa. 31. Juz 31. Mana ada juz 31. Oke. Yang penting diikutin yang positifnya, dan yang kedua adalah jangan terlalu berlebihan. Jadi dengan kata lain, wajar aja. menyukai boleh, tapi dalam konteks sewajarnya. Ya. Kira-kira gitu ya, Ustaz. Yep. Nah, tapi kalau idola sejatinya tetap Rasulullah. Harus. Wajib. Cinta kita, salawat kita, doa-doa kita, semuanya ya atas semuanya ke sana. Oke. Dengan kata lain boleh, tapi idola kita tetap Nabi Muhammad. Karena semuanya dari A sampai Z harus diikutin, gitu ya. Kalau pemain bola pasti ada negatifnya juga, namanya juga mereka manusia kan. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad, insya Allah. Oke, Bang Manu, ada closing statement? Ya, mungkin panduan yang lebih teknikal saja ya. Satu, kalau kita suka dengan seseorang, memang kita harus menggali kebaikannya. Terutama kalau orang itu masih hidup. Jadi yang kita ambil itu karakter baiknya atau kebiasaan baiknya. Satu. Yang kedua, kalau memang orang itu sangat bermasalah dalam gaya hidupnya dan seterusnya. Mungkin kita misalkan suka dengan cara main bolanya,
suka dengan cara bawa motornya, suka dengan cara dia melakukan sesuatu yang menjadi profesinya, misalkan apapun. Tapi sebenarnya secara keseluruhan dia bukan contoh yang baik sih, kalau saran saya tetap tinggalkan. Oh gitu. Karena kemudian itu pasti, karena akan kebawa tuh kanan kirinya. Yang terakhir, memang ini yang juga jangan sampai berlebihan. Yang terakhir, pastikan kalau memang kita betul-betul menyukai dia, kita juga orang yang sering doain dia. Karena kalau kita suka orang-orang, jadi yang suka tuh banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita itu, kalau menurut saya doa itu sesuatu yang murah dan gampangnya nggak sih? Pernah sih doain Alex Ferguson masuk Islam? Enggak pernah saya, enggak pernah. Doain Salah. Enggak pernah. Peduli juga enggak saya sama dia. Oh kalau salah, salah ya udah Islam. Udah Islam. Ya intinya mendoakan kebaikan itu sesuatu yang penting, karena begitu nanti dia sosok idola itu berubah jadi baik, rasanya semua orang influence-nya banyak gitu, dia daya pengaruhnya itu banyak gitu. Kalau kita berdua nih nyampein kebaikan paling ke berapa orang sih gitu. Tapi kalau dia followernya Ronaldo misalkan ya 200 juta followernya, dia sedekah apa gitu, itu mungkin jadi inspiring buat banyak orang. Dia inget sama temen lamanya, oh gue juga punya temen lama, gue baik nggak ya misalnya gitu. Ya dalam batasan-batasan itu rasanya masih oke. Masih oke. Jadi doa itu kunci yang penting. Oke. Siap. Itu aja buat para penonton. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang Banu, boleh ditulis di kolom komentar ya Bang. Siap. Di next video kita akan bahas tema-tema yang memang lagi menjadi pertanyaan besar. Karena kan sulit tuh mencari referensi pertanyaan-pertanyaan yang kekinian gitu kan. Iya. Kadang-kadang biasanya kalau Anda dengar ceramah tuh kadang-kadang biasanya di sempilan video. Jadi nggak on point. Ya. Nah, jadi misalkan dia lagi buka sesi pertanyaan di situ. Nah, kadang-kadang tuh untuk ke situ khusus tuh agak sulit gitu. Nah, silahkan ditulis di kolom komen, nanti Imam yang jawab. Imam menjawab. Nah, baik, nanti saya akan tanyakan ke Bang Banu. Oh, gitu kira-kira jawabannya. Siap ya? Insya Allah. Oke, itu aja. Terima kasih. Udah penutup closingnya udah. Berarti kita tinggal ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.